Amir Hamzah itu seorang muslim, tapi menerjemahkan kitab Kidung Agung dalam salah satu karyanya karena memang nilai kesusastraannya tinggi, sehingga sastrawan pun mengakui bahwa kitab itu memang kitab yang punya nilai estetika, nilai keindahan yang luar biasa. Teks yang tadi kita baca yaitu kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 itu dalam bahasa aslinya ya ada kata Muhammadim atau satu akar dengan kata Ahmad Muhammad, tapi itu hanya mirip bunyi, tidak ada hubungan arti sama sekali. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Persiapkan hati dan pikiran saudara agar menjadi lahan yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, pada ibadah kali ini kita akan membahas firman Tuhan. Sebagai dasar kita hanya membaca pertama satu ayat saja dulu dari kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Demikian bunyinya, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikian kekasihku, demikian temanku, hai putri-putri Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Kidung Agung ini adalah kitab yang berbicara tentang hubungan Allah dan umatnya. Di dalam tafsiran Yudaisme, artinya orang-orang Yahudi yang memiliki kitab sama dengan kita, itu juga dipahami sebagai hubungan antara Adonai, yaitu Tuhan, bersama kahalnya, bersama dengan jemaatnya. Ketika gereja muncul dari Yudaisme, maka gereja juga mewarisi penafsiran yang sama, tetapi secara spesifik lebih diarahkan kepada Sang Kristus sebagai firman yang menjadi manusia, sehingga hubungan antara Allah dengan kahal atau umatnya dipahami juga sama Kristus dengan gerejanya. Jadi gereja adalah umat Allah yang baru dan Kristus adalah pernyataan Allah Israel dengan caranya yang khusus ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dalam wujud inkarnasinya, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebagaimana gereja mewarisi sejarah dari bangsa Israel, maka kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang tidak pernah diragukan sebagai kitab yang Tuhan berikan, artinya secara kanon sebagai kitab suci kita. Hanya orang kemudian menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran yang itu bisa disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti. Misalnya, ada kelompok-kelompok polemik di Indonesia yang menuduh bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab porno. Anehnya, di pihak lain, mereka yang menuduh kitab Kidung Agung sebagai kitab porno itu mencari-cari pembenaran dari ayat Kidung Agung untuk membuktikan kedatangan dari nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Kidung Agung itu kan memang sebagaimana kitab-kitab yang lain. Kalau orang Kristen kan membaca kitab suci itu lebih ditekankan pada maknanya,
Mengapa? Karena Alkitab kita itu ditulis paling tidak dalam 3 bahasa. Sebagian besar untuk Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil dalam bahasa Aram. Secara khusus itu ketika bangsa Israel, khususnya suku Yehuda, dibuang ke Babel, dan sepulang dari pembuangan Babel itu bahasa Aram dipakai sebagai bahasa sehari-hari, mendampingi teks asli klasik dalam bahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru, karena bahasa Yunani Koine sejak penaklukan Alexander Agung pada abad ketiga sebelum Masehi itu menyebar merata di bagian besar dunia dari Yerusalem ke arah barat. Maka bahasa Yunani adalah bahasa yang paling merata dipakai oleh dunia kuno saat itu, sehingga Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Meskipun demikian, background dari ajaran Yesus tetap stylenya, gayanya itu adalah Hebrew Aramaik. Bahasa Yunani yang dipakai Perjanjian Baru pun bukan bahasa Yunani klasik ala bahasa Yunani yang dipakai Sokrates, Plato, Aristoteles, tapi bahasa Yunani Koine, bahasa Yunani sehari-hari yang menunjukkan bahwa Allah lebih mementingkan makna sampainya pesan ilahi itu kepada umat manusia saat itu. Karena itu kalau umat harus diwajibkan untuk memahami kitab suci, harus belajar bahasa Ibrani secara detail, bahasa Aram secara detail, bahasa Yunani secara detail, terus ke gerejanya kapan? Nah, ini beda dengan umat agama lain. Islam itu punya kitab suci hanya dalam 1 bahasa, yaitu bahasa Arab. Teks-teks Quran itu muncul dari 1 zaman, yaitu zamannya Nabi Muhammad. Maka tentu lebih simpel daripada kita memahami teks kitab suci mulai dari zaman awal ditulisnya kitab Torah, zamannya Nabi Musa, sampai akhir adalah surat-surat Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi antara tahun 1400 sebelum Masehi sampai tahun 90 setelah Masehi. Nah, ini kerumitannya. Makanya saudara-saudara, ketika sejarah itu sudah berjalan atau lewat jauh, maka di situ kan terjadi kadang-kadang itu pesan-pesannya terdistorsi. Karena apa? Bahasa di zaman Musa saja dengan bahasa di zaman kitab Nabi Daniel itu beda. Meskipun sama-sama memakai basic bahasa Ibrani, nama-nama kalendernya, bulan-bulannya juga kadang bergeser. Pada zaman Daniel tidak ada bulan namanya bulan Tisri, yang ada Nisan misalnya. Etanim juga tidak dipakai. Nah, setelah pembuangan dari Babel, kata Nisanu dalam bahasa Akkadia diserap dalam bahasa Ibrani menjadi bulan Nisan, yaitu awal musim semi. Nah, itulah kira-kira situasi kompleksnya ketika kita orang Kristen membaca kitab suci. Nah, saudara-saudara, karena itu kitab suci itu paling mudah untuk digunakan, pakaikan atau disalah tafsirkan oleh orang lain yang ilmunya pas-pasan, tidak mengenal sejarah, tidak mengenal ilmu-ilmu bantu yang lain dalam memahami kitab suci. Tetapi tidak semua orang beragama itu pendekatannya polemik, tidak. Ada pendekatan yang lebih simpatik, ada pendekatan yang lebih ramah, lebih simpatik dari kalangan saudara-saudara muslim kita. Itu terbukti mereka kadang-kadang terbuka untuk mendengar dari sumbernya langsung, sebagaimana saya sering diundang untuk memberikan kuliah tamu di beberapa IAIN.
itu menunjukkan bahwa harapan hubungan baik sekalipun kita tidak sama, tetapi kita masih bisa bersama-sama, apalagi sebagai warga bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Saya bayangkan, saudara-saudara, pada zaman pujangga baru ada seorang pujangga yang namanya Amir Hamzah. Amir Hamzah itu dikenal sebagai pujangga baru dalam sastra Indonesia atau sastra Nusantara. Salah satu karya-karyanya itu malah ada yang menerjemahkan kitab Kidung Agung ini dengan pendekatan yang sangat simpatik. Judulnya adalah Sirul Asar Sulaiman, syair segala syair dari Sulaiman. Sirul Asar Sulaiman. Ketika saya SMP dulu saya pernah membaca buku itu, dan saya baru tahu ternyata Sirul Asar Sulaiman itu terjemahan bahasa Melayu dari kitab suci kita, bagian kitab Kidung Agung. Amir Hamzah itu seorang muslim, tapi menerjemahkan kitab Kidung Agung dalam salah satu karyanya karena memang nilai kesusastraannya tinggi, sehingga sastrawan pun mengakui bahwa kitab itu memang kitab yang punya nilai estetika, nilai keindahan yang luar biasa. Selain misalnya Amir Hamzah menerjemahkan kitab suci Hindu yang namanya Bhagavad Gita. Loh, kok sekarang perbedaan itu sedemikian rupa dijadikan alasan untuk saling memaki, saling mengumpat, sekalipun sebetulnya sejarah bangsa ini memiliki keberdampingan damai antar umat beragama. Nah, oleh karena itu tatkala misalnya saya menjawab kritik teman-teman polemikus Islam terhadap Kristen, saya tidak pernah akan menyerang agama orang lain, tetapi hanya bagian-bagian yang disalahpahami saya jelaskan, saya luruskan dalam suasana saling berbagi. Nah, teks yang tadi kita baca yaitu kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16, itu dalam bahasa aslinya ya ada kata Muhammadim atau satu akar dengan kata Ahmad Muhammad, tapi itu hanya mirip bunyi, tidak ada hubungan arti sama sekali. Mirip kalau saudara-saudara mendengar kata Narto dalam bahasa Jawa sama Naruto, kira-kira mirip apa tidak? Mirip kan? Tapi Naruto itu orang Jepang, Naruto itu orang Wonogiri. Tidak ada hubungannya. Mau diotak-atik apapun juga tidak akan ketemu, karena antara keduanya memang itu berbeda. Dua bahasa yang berbeda, ada banyak yang seperti itu. Maka menafsirkan kitab suci itu tentu bukan hanya modalnya mendengarkan atau otak-atik gatuk saja. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian justru yang seakar dengan kata Arab terpuji itu bukan Mahmadim atau Muhammad atau Muhammadim dalam bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Ibrani digunakan kata akar kata yadah menjadi hodu. Misalnya ya dalam bahasa Ibrani hodu ladunai kitof kili ulam hastu, di dalam Mazmur pasal 136 misalnya ya. Jadi itu akar kata yang pertama. Akar kata yang kedua yang seringkali diterjemahkan dengan pujian itu adalah halal, dari kata halal yang artinya sama, yaitu memuji. Misalnya haleluya, halelu pujilah, yah itu bentuk singkat dari tetragramaton, yaitu Allah Israel, Yod He Vav He,
yang dibaca oleh kaum akademisi sebagai bacaan perkiraan Yahweh. Tetapi bacaan yang sesungguhnya memang Alkitab tidak menyebutkan konsonannya seperti apa, ya. Kemudian haleluya, halelu et Adonai, pujilah Tuhan min hasemayim, yang ada di surga, haleluhu bamromim, terpujilah dia atau pujilah dia di tempat yang tinggi. Jadi kata yang justru berarti terpuji itu adalah halal, yang menjadi kata halel, haleluya. Dan yang kedua yadah, bentuk yang yang sering muncul dalam kitab suci itu adalah hodu, hodu laduni ha adunim kile olam hastu misalnya. Nah, jadi artinya secara keserumpunan bahasa memang berbeda, ya. Sekalipun bahasa Ibrani dengan bahasa Arab dan bahasa Aram itu sesungguhnya serumpun, tapi ada kata-kata tertentu yang bunyinya mirip tapi artinya beda. Coba Anda bandingkan antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Itu kan sebetulnya satu rumpun. Rumpun bahasanya itu adalah bahasa Jawa kuno yang dipakai di Jawa, kemudian Sunda dan Bali. Itu satu rumpun sebetulnya. Maka prasasti-prasasti Gajah Mada yang muncul dari abad 14 dari zaman Majapahit, prasasti Balitung di kerajaan Jawa Timur di abad ke-10, itu sebetulnya mirip satu sama lain, termasuk prasasti Sunda kuno seperti misalnya prasasti satu naskah kuno yang namanya Siska Kanda Ingkarsian dan beberapa prasasti yang cukup mendukung itu mirip satu sama lain. Tapi kalau bentuknya sekarang Anda bisa lihat misalnya kata amis dalam bahasa Sunda dan amis dalam bahasa Jawa ini kan bukan hanya mirip tapi sama kan. Tapi amis dalam bahasa Jawa yaitu berbau tidak sedap, sementara amis dalam bahasa Sunda artinya manis. Nah, ini artinya apa? Kemiripan bunyi atau kesamaan bunyi itu sekalipun bahasa serumpun tidak selalu berarti sama. Begitu juga antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, sekarang apa sebenarnya yang menjadi akar dari kata terpuji dalam bahasa Ibrani tadi sudah kita lihat, ya. Sekarang kita bisa melihat mahmad atau mahemat dalam rangkaian kalimat yang bermakna negatif. Jadi artinya kalau itu dijadikan alasan untuk nubuat Nabi Muhammad hanya karena kata-kata mirip dan itu diulang-ulang dalam berbagai tayangan di video, hikumam takim wekulo mahmadim zehdoti wezehroi benot Yerusalem, baik oleh Zakir Naik, Ahmad Didat dulu sampai sekarang di polemikus-polemikus muslim selalu muncul itu. Saya selalu mengatakan kalau kita berbeda bukan berarti kita harus saling menyerang, tapi dalam hal ini Anda salah karena kemiripan bunyi tidak bisa diartikan sebagai sama atau kesamaan. Nah, saya ingin memberikan contoh misalnya Hosea pasal 6 ayat 9. Nih ya, Hosea pasal 6 ayat 9. Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, sekalipun mereka menghindarkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis, kota kuno di Mesir kuno, akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Nah, yang berharga ini dalam bahasa aslinya mahmad, tapi dikaitkan dengan barang perak yang berharga. Maka di situ kita bisa menemui teks ini. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Jadi menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Berarti kalau dibaca lengkap, rumput akan menutupi mahemat. Nah, masa Muhammad ditutupi rumput?
Ini kalau sekedar mencari kesamaan bunyi kan. Nah, teks lagi satu, Hosea pasal 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak buah kandungan mereka yang berharga, aku akan matikan. Anak buah kandungan yang berharga, dan yang berharga itu Muhammad, maka mati, dan aku akan mematikan Muhammad Bitnam, kandungan yang berharga. Kalau diterjemahkan secara harafiah akan lucu kalau Muhammad sini dipakai untuk membuktikan kenabian Muhammad. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak Muhammad Bitnam, aku akan mematikannya. Masa Muhammad akan dibunuh? Kan ya enggak kok. Lah itu banyak sekali teks-teks yang begini yang kemudian apabila itu dibaca lepas konteks itu akan tidak cocok dengan tuntutan Islam sendiri. Karena apa? Ya memang itu bukan untuk Nabi Muhammad, gitu loh. Saya pun ketika menyebut Muhammad kan saya selalu menyebut Nabi. Bukan berarti Nabi menurut Kristen, Nabi menurut mereka, kan gitu kan. Loh, saya seringkali orang Kristen yang model-model keras itu juga negur saya. Saya perhatikan Pak Bambang kalau menyebut nama Muhammad selalu dengan nada hormat, lengkap dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau saya menyenangkan tetangga saya kan dapat pahala. Kan bukan berarti saya ikut mengakui. Saya berikan contoh. Ketika kita menyebut Siddhartha dengan Gautama, dengan Buddha, ya, Buddha itu artinya orang yang menerima pencerahan. Kita menyebut ini lahirnya Sang Buddha, hari raya Waisak. Apakah berarti orang Kristen mengakui Sang Buddha sebagai pencerah kita? Tidak. Itu karena sopan santun dalam pergaulan sosial, kan gitu kan. Tapi kenapa Buddha dengan Kristen jarang bertabrakan? Karena nggak mirip sama sekali. Justru karena Naruto dengan Naruto tadi mirip, maka sering tabrakan, kan gitu kan. Nggak mirip sama sekali. Hindu punya Maharshi, ya kan. Kita punya Nabi, tapi nggak mirip sama sekali kan. Buddha punya Sakya Muni atau punya Bodhisattva atau Sang Buddha, kita nggak ada. Kita ada Nabi Kristus, ya kan. Tidak mirip. Konghucu dengan Kristen nggak mirip, maka nggak pernah tabrakan karena memang tidak ada kemiripan yang diperebutkan apa. Tapi Islam, Kristen, Yahudi itu mirip satu sama lain. Islam mengenal Nabi, Yahudi mengenal Nabi, Kristen mengenal Nabi. Padahal definisinya belum sama, maka kemudian bertengkar, ya kan, berebut klaim, kan begitu kan. Kristen mengenal Rasul, Islam mengenal Rasul, kemudian saling klaim mana yang benar. Yesus itu sendiri disebut Rasul dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Kenapa kamu jadikan Tuhan? Loh, padahal definisi Rasulnya tidak sama, meskipun ucapannya sama, kan gitu kan. Makanya yang mirip-mirip gini malah sering bertengkar. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri dalam sebuah diskusi webinar. Intinya itu Islam dan Kristen, Islam Kristen agama Abraham. Lalu beliau mengelontarkan satu statement yang menarik. Apakah agama Abraham, the Abrahamic religion itu mempersatukan atau justru memecah belah? Terus saya jawab dengan pasti memecah belah. Karena apa? Definisinya aja belum sama, kok kita kemudian mau menyamakan? Mempersatukan yang apa? Dalam banyak hal kita tidak sama kok. Satu contoh misalnya, sekalipun para ahli ilmu agama-agama menganggap Yahudi, Kristen, dan Islam itu agama Abraham, justru pertengkaran dimulai karena klaim Abraham itu. Sejumlah tafsir Islam mengatakan bahwa apa yang disebut ayat Quran
bigulamin halim, dengan anak yang santun, anak yang sabar, itu adalah Ishak. Menurut tafsir misalnya Muqatil bin Sulaiman, ada yang mengatakan Ismail menurut tafsir Ibnu Katsir. Maka itu pun menjadi pertengkaran bukan hanya antara orang Kristen, Yahudi dan Islam, tetapi antara Islam sendiri, mana yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Karena di Islam ada dua versi, sementara Kristen dan Yahudi bertengkar soal lain, soal bahwa yang dikorbankan itu Ishak. Yahudi dan Kristen sama. Bahkan seluruh Alkitab kuno manapun juga, termasuk naskah Laut Mati Qumran yang berasal dari tahun 100 sebelum Masehi, Septuaginta dari tahun 300 sebelum Masehi, sampai Targum yang berasal dari abad 2 sebelum Masehi, ada yang abad 8 setelah Masehi ya. Ada yang Targum abad 2 setelah Masehi, misalnya Targum Onkelos. Ada Targum yang berasal dari abad setelah Islam, misalnya Targum Yonatan atau Pseudo Yonatan. Itu mengatakan semuanya adalah Ishak. Nah, sementara dalam ajaran Islam ada Ishak, ada Ismail. Itu baru soal satu, belum lagi soal-soal yang lain. Misalnya ada teman-teman yang selalu nyerang iman Kristen. Kalau Kristen itu mengikuti Abraham, kalau Kristen itu agama Abraham, kenapa dia tidak taat? Mana tidak taat? Kenapa ada orang Kristen yang tidak disunat? Padahal perjanjian Abraham kan sunat. Terus saya bilang, sunat itu bukan dilarang dalam iman Kristen, juga bukan diwajibkan sebagai syarat keselamatan. Orang Kristen yang sunat juga sampai sekarang ada, ya. Orang Kristen Koptik di Mesir itu umur 3 hari sunatnya, bukan umur 8 hari. Kenapa? Karena tradisi sunat seperti yang tergambar di kuil-kuil Karnak 1000 tahun sebelum Abraham, itu sudah ada. Sunat itu ciri khas orang Mesir. Sampai kemudian gereja ortodok Koptik itu berkembang di Mesir, sunat itu bukan karena alasan untuk keselamatan jiwa, tapi sunat itu karena alasan tradisi kebersihan. Maka disebut taharot dalam bahasa Arab oleh orang Koptik. Yang dilarang sunat itu apa? Sunat sebagai andalan keselamatanmu. Maka kalau kamu menyunatkan dirimu agar kamu berharap diselamatkan oleh ritus sunat itu, maka untuk apa Kristus mati bagimu? Rasul Paulus yang sering dituduh katanya membatalkan sunat, nah dia menyunatkan Timotius kok di dalam Kisah Rasul pasal 16. Tapi kenapa Rasul Paulus melarang Titus disunatkan? Karena Titus itu orang Yunani. Nah, coba baca sumber Yahudi, apakah sunat itu diwajibkan untuk orang bukan Yahudi? Tidak, sunat memang banyak untuk orang Yahudi. Lah, contoh-contoh semacam ini yang apabila kita tidak tuntas membahas, itu bisa menimbulkan salah paham. Kami katanya kaum polemikus itu lebih setia kepada ajaran Nabi Musa ketimbang orang Kristen. Buktinya apa? Kami tidak makan babi, tapi kenapa Kristen makan babi? Terus saya jawab, lah kamu masih makan unta kok. Lah unta kan juga dilarang dalam Imamat pasal 11. Unta, pelanduk, kelinci, baru babi, kan gitu kan? Nah, kelinci dimakan. Ini ada di mana itu, Telaga Sarangan itu. Kalau naik di situ ada di mana-mana sate kelinci. Kelinci tidak boleh. Jadi selama Anda makan suike, makan belut, makan kepiting, termasuk kepiting telur asin, termasuk cumi-cumi, itu tidak cocok dengan hukum khusus orang Yahudi. Jadi jikalau orang Kristen itu makan babi, yang tidak makan babi juga banyak, ya kan? Karena apa? Karena orang Kristen memiliki akar dari kekristenan non Yahudi, dan kekristenan non Yahudi itu memang tidak berlaku hukum Musa.
Tanya kepada Rabi Yahudi sendiri yang disebut Taryak. Taryak itu singkatan dari 613, Taryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Itu berlaku bagi orang Yahudi, penjabaran dari kitab Taurat. Nah, sementara untuk mereka yang di luar hukum Musa, bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa Goyim, berlaku apa? Sifa Misfot bini Noah, 7 hukum bagi Bani Nuh. Lah sejak dulu memang orang non Yahudi tidak ada kewajiban sunat, karena sunat itu termasuk hukum Yahudi. Tidak ada kewajiban untuk memelihara hari Sabat. Makanya sampai hari ini di Israel modern ada yang namanya Sabat Goi. Orang-orang non-Yahudi termasuk Kristen, termasuk Islam, apa itu orang Arab, apakah itu orang Polandia yang mau bekerja di hotel-hotel orang Israel pada hari Sabat. Lah kenapa? Karena Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Kalau orang Indonesia liburnya hari Minggu, ya kan? Kemudian hari Jumat kita tidak libur. Orang Mesir liburnya hari Jumat, minggunya bekerja. Karena pada hari Jumat misalnya di Indonesia ini kita tidak libur, sementara saya harus bekerja di kantor, maka pekerjaan saya berikan kepada teman saya Mesir. Lah kamu misalnya kan kamu yang libur kamu kerjakan. Kira-kira seperti itu gampangannya. Jadi itu saudara-saudara, jadi belajar tentang paralelisasi agama itu tidak mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Nah sekarang kita baca lagi kitab Raja-Raja 20 ayat 6. 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu akan mereka ambil dari mereka. Jadi ini diterjemahkan secara harfiah ya. Apa yang diterjemahkan? Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu, ini terjemahan harfiah. Kal mahimmat inika, kal itu semua, mahimmat itu apa yang berharga, ain itu mata, apa yang berharga, kal mahimmat ainika, yang berharga di matamu akan mereka ambil dari mereka. Masa Muhammad akan mereka ambil dari mereka? Kan jadi tawanan. Makanya kelihatannya itu menguntungkan Islam, tapi itu merugikan Islam kalau diterus-teruskan. Karena Muhammad akan ditimbun rumput, Muhammad akan mereka ambil dan sebagainya. Maka apapun yang dilakukan, mengotak-atik ayat untuk mencari pembenaran bagi agama kita itu tidak boleh. Jikalau saya berbicara seperti ini, itu adalah hak jawab saya ketika iman Kristen disalahpahami, ya kan? Saya pun juga tidak akan mengotak-atik teks orang lain untuk kepentingan membela iman saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi kalaupun misalnya kadang-kadang saya membandingkan satu teks Quran dengan teks Alkitab, biasanya itu kalau berhubungan dengan tuduhan. Misalnya contohnya ketika kita dituduh mengatakan, orang Kristen berkata bahwa Tuhannya ketiga dari yang tiga. Karena kata ketiga dari yang tiga itu muncul dari teks Al-Quran, ya terpaksa saya menunjukkan sumbernya, tapi bukan mencari pembenaran, legitimasi dari kitabnya umat Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu saya bilang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Terus ini siapa Pak kalau bukan Kristen? Saya pun masih menahan diri. Yo golek ono dhewe, wong itu bukan kitab saya. Ya toh? Lu kurang sabar apa saya ini?
Saya kan tidak pernah mau mengintervensi orang lain, tetapi itu pun di YouTube orang masih mengatakan, hei Bambang, kamu jangan suka memfitnah Islam. Yang saya memfitnah itu loh kapan? Wong buku saya aja diberi kata pengantar Pak Said Akil, diberi kata pengantar Gus Dur, saya memberikan kuliah di beberapa IAIN. Lah kapan saya menghujat Islam? Tidak pernah. Tapi itu sengaja sengaja dibuat orang untuk disetting seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak pernah berhenti untuk mempertanggungjawabkan iman saya ketika iman saya disalahpahami oleh siapapun. Karena secara hukum itu kan hak jawab. Wong itu iman kita tidak seperti itu. Maka saya katakan, cobalah kamu cari di mana ada orang Kristen yang berdoa, ya, atau yang berteologi, kami percaya kepada ketiga dari yang tiga, kan nggak ada. Mau itu ortodoks yang selalu sembahyang dengan mengucapkan Allah yang esa ketika mengatakan Bismillah walibni warahil kudus al ilahu wakid amin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus al ilahu wakid, Allah yang esa amin, ya toh? Orang Katolik, mana ada orang Katolik juga kalau berdoa Allah ketiga dari yang tiga. Nah, ketiga dari yang tiga itu dalam konteks yang dikritik Quran pun saya setujui. Karena kalau saya membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja, misalnya Epifanius dari Salamis yang menulis tahun 400 sekian, ya abad keempat, dia mengatakan bahwa di Arab itu ada aliran Kristen sesat yang namanya Koliridianisme. Mereka suka membuat gerobak-gerobak dari bunga yang dihias demikian rupa dan terjadi pemujaan kepada Maria. Lalu dalam pemujaan itu Maria diberikan sesaji, diberikan korban berupa roti persembahan yang namanya kolirida. Makanya aliran sesat itu dinamakan Koliridianisme. Makanya dalam Quran dikatakan anta hulta linnasit taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya Isa dan ibu saya Maryam ilahaini, menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti yang dikritik oleh Al-Quran itu Bapa, Ibu, dan Anak. Lah ini bukan Trinitas Kristen, inilah ketiga dari yang tiga. Saya pun juga memberikan pertanggungjawaban dari apa yang saya sampaikan. Coba selain membaca satu tafsir, bacalah tafsir yang lain. Misalnya ya, tafsir Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi mengatakan bahwa yang ditolak dalam teks itu adalah aliran Maryamiyun yang subur di Arab pada waktu itu. Nah, tapi kenapa? Saya kan tidak mencampuri Muhammad itu siapa, saya tidak pernah. Itu urusannya umat Islam. Dan kalaupun saya mengatakan Muhammad dengan Nabi, itu hanya Nabi yang dijunjung tinggi, yang dihormati oleh orang Islam. Ibarat istrimu bukan istri saya, tapi kalau saya menyebut itu sang istri, artinya istrinya yang bersangkutan, kan tidak berarti mengganti Bu Safa jadi istrinya orang, kan tidak kan? Ketika Anda mengatakan selamat hidup baru, Tuhan memberkati, ya, apakah istrinya dia jadi istri yang mengucapkan itu? Kan ya tidak. Itulah sopan santun dalam masyarakat majemuk. Inilah yang selalu saya kembangkan dalam semangat bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, ramah secara budaya, menjangkau yang belum terjangkau. Makanya saudara-saudara, ini penting untuk etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita menjadi Kristen 100%, tapi sekaligus juga menjadi Indonesia 100%. Jangan mau negara kita diadu domba, sekalipun kita beda, sekalipun kita tidak sama, tapi kita harus bersama-sama. Nah, terakhir,
Tentang teks ini juga ada orang yang menuduh bahwa umat Kristen atau umat Yahudi telah menghilangkan kata Muhammadim dalam Alkitab. Nah, ya memang kata Muhammadim kal Muhammad An-Nika misalnya, itu kan bukan nama orang. Jadi saya berikan contoh, kalau misalnya di dalam Al-Quran, nah sekaligus saya tegaskan lagi, kalau saya memberikan contoh ini berarti saya tidak mencampuri agama lain. Tapi karena polemikus Islam menuduh orang Kristen, katanya orang Kristen telah menghilangkan kata Muhammadim supaya menghalangi Muhammad diakui jadi nabi, maka saya bandingkan. Ini ada kata-kata dzalikal kitab la raiba fihi hudalil mutakin. Ya, inilah kitab, maksudnya kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi huda, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kan diterjemahkan, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Teks aslinya huda lil mutakin. Seandainya kata Huda dipakai nama orang, misalnya Muhammad Huda misalnya, itu kan orang yang memberi nama, tapi teks ini bukan nama. Teks ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti jangan-jangan mengatakan ini kalau kadrunnya Kristen, tadi kan kadrunnya Islam, kalau kadrunnya Kristen jangan-jangan mengatakan telah menghilangkan kata Huda, kan ya tidak begitu. Jadi mari kita beragama dengan jujur, beriman dengan cerdas, beriman yang tidak pernah memaki-maki orang, beriman yang tidak pernah merendahkan orang. Siapa yang merendahkan sesamanya berarti merendahkan penciptanya. Itu kita pahami. Injil diberitakan bukan dengan suasana teror, bukan dengan suasana menyalahpahami orang lain, bukan dalam suasana untuk menyerang iman orang lain. Kita memang berbeda, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita ulas kembali mengenai tafsiran Islam terhadap Kitab Kidung Agung 5 ayat 16, secara khusus yang berbunyi Muhammadim. Dalam Islam, kata Muhammadim dalam Kidung Agung 5 ayat 16 ditafsirkan menjadi nama Muhammad karena beberapa alasan. 1. Kesamaan bunyi. Kata Muhammadim dalam bahasa Ibrani memiliki kesamaan bunyi dengan nama Muhammad dalam bahasa Arab. Kesamaan bunyi ini dianggap sebagai bukti bahwa kata Muhammadim merujuk pada nama Muhammad. 2. Makna kata. Kata Muhammadim dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang terpuji atau yang dipuji. Nama Muhammad dalam bahasa Arab juga memiliki makna yang sama, yaitu yang terpuji atau yang dipuji. Kesamaan makna ini dianggap sebagai bukti bahwa kata Muhammadim merujuk pada nama Muhammad. 3. Tafsiran alegoris. Dalam Islam, Kidung Agung 5 ayat 16 ditafsirkan secara alegoris, yaitu bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang cinta antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga tentang cinta antara Allah dan umatnya. Dalam konteks ini, kata Muhammadim dianggap sebagai simbol dari nama Muhammad, yang dianggap sebagai utusan Allah yang membawa cinta dan kasih sayang Allah kepada umatnya. 4. Tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, nama Muhammad dianggap sebagai nama yang paling mulia dan terpuji. Oleh karena itu, beberapa ulama Islam menafsirkan kata Muhammadim dalam Kidung Agung 5 ayat 16 sebagai nama Muhammad yang dianggap sebagai utusan Allah yang membawa cinta dan kasih sayang Allah kepada umatnya di seluruh bumi. Ayat-ayat Alkitab yang berkaitan adalah 1. Kidung Agung 5 ayat 16, Kisuhu manis, ya, lebih manis daripada madu, ya, madu menetes dari bibirnya, ya, namanya manis, oleh sebab itu, gadis-gadis mencintainya. 2. Yesaya 42 ayat 1-4, lihat, hambaku yang kupegang, orang yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan.
Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia memberitakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, dan tidak akan ada orang yang mendengar suaranya di jalan-jalan. Ia tidak akan mematahkan buluh yang patah, dan tidak akan memadamkan sumbu yang pudar. Namun, perlu diingat bahwa tafsiran ini tidak diterima oleh semua umat Islam, umat Yudaisme atau Yahudi dan juga tidak diterima oleh umat Kristen. Tafsiran Alkitab harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, serta mempertimbangkan konteks dan makna asli dari ayat-ayat Alkitab dengan benar. Sekarang kita akan dengar, bagaimana pandangan Yahudi tentang Kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Dalam agama Yudaisme, Kidung Agung 5 ayat 16 diinterpretasikan sebagai bagian dari sebuah kidung cinta antara seorang pria dan seorang wanita, bukan sebagai nubuat tentang seorang nabi, apalagi yang namanya Nabi Muhammad. Menurut tradisi Yudaisme, Kidung Agung 5 ayat 16 adalah bagian dari sebuah kidung cinta yang ditulis oleh Raja Salomo, yang merupakan seorang raja Israel kuno. Ayat ini diinterpretasikan sebagai deskripsi tentang kecantikan dan keindahan seorang wanita, bukan sebagai nubuat tentang seorang nabi. Rashi, seorang rabi dan komentator Alkitab terkenal dalam agama Yudaisme, menafsirkan Kidung Agung 5 ayat 16 sebagai berikut. Kisah manis, merujuk pada kecantikan dan keindahan seorang wanita, bukan pada seorang nabi, apalagi laki-laki. Sedangkan Ibn Ezra, seorang rabi dan komentator Alkitab terkenal dalam agama Yudaisme, menafsirkan Kidung Agung 5 ayat 16 sebagai berikut. Ayat ini adalah bagian dari sebuah kidung cinta yang ditulis oleh Raja Salomo, dan tidak memiliki hubungan dengan nubuat tentang seorang nabi. Jadi kesimpulannya adalah, dalam agama Yudaisme, Kidung Agung 5 ayat 16 tidak diinterpretasikan sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad atau seorang nabi lainnya. Ayat ini diinterpretasikan sebagai bagian dari sebuah kidung cinta antara seorang pria dan seorang wanita, dan tidak memiliki hubungan dengan nubuat atau ramalan tentang seorang nabi yang akan datang. Sedangkan dalam agama Kristen, Kidung Agung 5 ayat 16 tidak diinterpretasikan sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad atau seorang nabi lainnya dari agama Islam. Menurut tradisi Kristen, Kidung Agung 5 ayat 16 adalah bagian dari sebuah kidung cinta antara seorang pria dan seorang wanita, yang merupakan simbol dari cinta antara Kristus dan gereja. Ayat ini diinterpretasikan sebagai deskripsi tentang kecantikan dan keindahan gereja, bukan sebagai nubuat tentang seorang nabi. Banyak komentator Alkitab Kristen, seperti Matthew Henry dan John Calvin, menafsirkan Kidung Agung 5 ayat 16 sebagai berikut. Ayat ini adalah bagian dari sebuah kidung cinta yang ditulis oleh Raja Salomo, dan tidak memiliki hubungan dengan nubuat tentang seorang nabi dari manapun, termasuk Nabi Muhammad. Dalam agama Kristen, Kidung Agung 5 ayat 16 tidak diinterpretasikan sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad atau seorang nabi lainnya dari agama Islam. Ayat ini diinterpretasikan sebagai bagian dari sebuah kidung cinta antara seorang pria dan seorang wanita, yang merupakan simbol dari cinta antara Kristus dan gereja secara universal. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung adalah 1. Efesus 5 ayat 25-27, Suami-suami, kasihilah istri-istrimu, sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, setelah membersihkannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan yang kudus dan tidak bercela atau kerut atau yang serupa itu, melainkan kudus dan tidak bercela. 2 Korintus 11 ayat 2-3, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu yang dari Allah. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu suami, untuk membawa kamu kepada Kristus sebagai perawan yang suci. Dalam kesimpulan, Kidung Agung 5 ayat 16 tidak diinterpretasikan sebagai nubuat tentang Nabi Muhammad atau seorang nabi lainnya dari agama Islam dalam agama Kristen. Untuk melihat lebih lengkap perlu saudara ketahui bahwa Kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang termasuk dalam kumpulan kitab-kitab puisi dan hikmat. Berikut adalah pengantar Kitab Kidung Agung. Latar belakang.
Kitab Kidung Agung ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Salomo, Raja ketiga Israel. Kitab ini terdiri dari 8 pasal dan 117 ayat. Tujuan penulisan Kitab Kidung Agung adalah untuk menggambarkan cinta yang dalam dan kuat antara Allah dan umatnya. Kitab ini juga menggambarkan cinta yang murni dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Struktur Kitab Kidung Agung terdiri dari beberapa bagian. 1. Pengantar Kidung Agung 1 ayat 1-4 menggambarkan cinta yang dalam dan kuat antara Allah dan umatnya. 2. Cinta yang murni Kidung Agung 1 ayat 5 dan 3 ayat 5 menggambarkan cinta yang murni dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. 3. Cinta yang kuat Kidung Agung 3 ayat 6 dan 5 ayat 1 menggambarkan cinta yang kuat dan tak terpisahkan antara seorang pria dan seorang wanita. 4. Cinta yang abadi Kidung Agung 5 ayat 2 dan 8 ayat 14 menggambarkan cinta yang abadi dan kekal antara Allah dan umatnya. Adapun tema utama Kitab Kidung Agung adalah cinta yang dalam dan kuat antara Allah dan umatnya. Kitab ini juga menggambarkan cinta yang murni dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Ayat-ayat penting yang mendukung adalah 1. Kidung Agung 1 ayat 2, ciumlah aku dengan ciuman mulutnya, sebab cintamu lebih baik daripada anggur. 2. Kidung Agung 8 ayat 6-7, sebab cinta kuat seperti maut, cemburu kuat seperti dunia orang mati, apinya adalah api yang menyala-nyala, seperti nyala api Tuhan. Banyak air tidak dapat memadamkan cinta, bahkan banjir-banjir pun tidak dapat menghanyutkannya. Dengan demikian, Kitab Kidung Agung adalah kitab yang menggambarkan cinta yang dalam dan kuat antara Allah dan umatnya, serta cinta yang murni dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Menafsirkan Kitab Kidung Agung memerlukan prinsip-prinsip yang benar untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah beberapa prinsip yang benar dalam menafsirkan Kitab Kidung Agung. 1. Memahami konteks. Memahami konteks Kitab Kidung Agung sangat penting untuk menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Konteks ini mencakup latar belakang sejarah, budaya, dan sastra. 2. Menggunakan metode tafsiran yang tepat. Metode tafsiran yang tepat sangat penting untuk memahami makna Kitab Kidung Agung. Metode tafsiran yang umum digunakan adalah metode tafsiran literal, metode tafsiran alegoris, dan metode tafsiran tipologis. 3. Memperhatikan bahasa dan simbolisme. Bahasa dan simbolisme yang digunakan dalam Kitab Kidung Agung sangat penting untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Bahasa dan simbolisme ini mencakup penggunaan metafora, alegori, dan lain-lain. 4. Menghubungkan dengan konteks Alkitab yang lebih luas. Menghubungkan Kitab Kidung Agung dengan konteks Alkitab yang lebih luas sangat penting untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Konteks Alkitab yang lebih luas mencakup sejarah keselamatan, teologi, dan etika. 5. Memperhatikan tujuan penulisan. Memperhatikan tujuan penulisan Kitab Kidung Agung sangat penting untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan penulisan Kitab Kidung Agung adalah untuk menggambarkan cinta yang dalam dan kuat antara Allah dan umatnya. 6. Menggunakan sumber-sumber yang tepat. Menggunakan sumber-sumber yang tepat sangat penting untuk memahami makna Kitab Kidung Agung. Sumber-sumber yang tepat mencakup komentari Alkitab, kamus Alkitab, dan sumber-sumber lainnya yang dapat membantu memahami makna Kitab Kidung Agung. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung adalah 1. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah dirimu sendiri untuk memperoleh pengakuan dari Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu, yang membacakan firman kebenaran dengan benar. 2. 1 Korintus 2 ayat 12-13, kami tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita dapat mengetahui apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Dan apa yang kami katakan, tidaklah kami katakan dengan kata-kata hikmat yang manusia, tetapi dengan kata-kata yang diajarkan oleh Roh, sambil memadukan pikiran rohani dengan pikiran rohani.
Dengan demikian, prinsip-prinsip yang benar dalam menafsirkan kitab Kidung Agung mencakup memahami konteks, menggunakan metode tafsiran yang tepat, memperhatikan bahasa dan simbolisme, menghubungkan dengan konteks Alkitab yang lebih luas, memperhatikan tujuan penulisan, dan menggunakan sumber-sumber yang tepat. Eksegesis Kidung Agung 5 ayat 16 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut. Konteks. Kidung Agung 5 ayat 16 adalah bagian dari sebuah kidung cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Konteks ini sangat penting untuk memahami makna dari ayat ini. Bahasa dan simbolisme. Bahasa dan simbolisme yang digunakan dalam Kidung Agung 5 ayat 16 sangat penting untuk memahami makna dari ayat ini. Ayat ini menggunakan bahasa yang sangat indah dan simbolisme yang kuat untuk menggambarkan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Struktur Kidung Agung 5 ayat 16 juga sangat penting untuk memahami makna dari ayat ini. Ayat ini terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait untuk menggambarkan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Tafsiran Kidung Agung 5 ayat 16 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut. 1. Cinta yang murni. Ayat ini menggambarkan cinta yang murni dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. 2. Kecantikan dan keindahan. Ayat ini juga menggambarkan kecantikan dan keindahan seorang wanita yang dicintai oleh seorang pria. 3. Cinta yang kuat. Ayat ini juga menggambarkan cinta yang kuat dan tak terpisahkan antara seorang pria dan seorang wanita. Berikut adalah ayat Kidung Agung 5 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Kisuhu manis, ya, lebih manis daripada madu, ya, madu menetes dari bibirnya, ya, namanya manis, oleh sebab itu, gadis-gadis mencintainya. Berikut adalah komentari dari beberapa sarjana Alkitab tentang Kidung Agung 5 ayat 16 yang mungkin bisa jadi bahan perbandingan bagi saudara semua. 1. Matthew Henry, ayat ini menggambarkan cinta yang murni dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. 2. John Calvin, ayat ini juga menggambarkan kecantikan dan keindahan seorang wanita yang dicintai oleh seorang pria. Dengan demikian, eksegesis Kidung Agung 5 ayat 16 dapat membantu kita memahami makna dari ayat ini dan menggambarkan cinta yang murni dan suci antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk menjaga toleransi terhadap kitab suci orang lain sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar umat beragama. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga toleransi terhadap kitab suci orang lain. 1. Menghormati kitab suci orang lain. Menghormati kitab suci orang lain berarti mengakui dan menghargai nilai-nilai spiritual dan religius yang terkandung di dalamnya. Kita harus menghindari tindakan yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau penistaan terhadap kitab suci orang lain. 2. Mempelajari kitab suci orang lain. Mempelajari kitab suci orang lain dapat membantu kita memahami nilai-nilai spiritual dan religius yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan rasa hormat dan toleransi terhadap kitab suci orang lain. 3. Menghindari perbandingan yang tidak seimbang. Menghindari perbandingan yang tidak seimbang antara kitab suci kita dengan kitab suci orang lain dapat membantu kita menghindari kesan bahwa kitab suci kita lebih unggul daripada kitab suci orang lain. 4. Mengembangkan rasa empati dan pengertian. Mengembangkan rasa empati dan pengertian terhadap umat beragama lain dapat membantu kita memahami nilai-nilai spiritual dan religius yang terkandung di dalam kitab suci mereka. 5. Menghindari tindakan yang provokatif. Menghindari tindakan yang provokatif terhadap umat beragama lain dapat membantu kita menghindari kesan bahwa kita tidak menghormati kitab suci mereka. 6. Mengembangkan dialog dan komunikasi. Mengembangkan dialog dan komunikasi dengan umat beragama lain dapat membantu kita memahami nilai-nilai spiritual dan religius yang terkandung di dalam kitab suci mereka. 7. Menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan antara kitab suci kita dengan kitab suci orang lain dapat membantu kita mengembangkan rasa toleransi dan hormat terhadap kitab suci orang lain. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung. 1.
Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka. 2. Roma 12 ayat 10, dalam kasih sayang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan menghormati yang satu terhadap yang lain. 3. 1 Petrus 3 ayat 8, dan akhirnya, hendaklah kamu semua sehati, sesuai pikiran, dan saling mengasihi sebagai saudara, penuh dengan belas kasihan dan rendah hati. Dengan demikian, menjaga toleransi terhadap kitab suci orang lain sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati antar umat beragama. Meningkatkan semangat belajar Alkitab orang Kristen dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Membuat tujuan belajar yang jelas. Membuat tujuan belajar yang jelas dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Tujuan belajar yang jelas dapat membantu kita fokus pada apa yang ingin kita capai dalam belajar Alkitab. 2. Membuat jadwal belajar yang teratur. Membuat jadwal belajar yang teratur dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Dengan membuat jadwal belajar yang teratur, kita dapat memastikan bahwa kita memiliki waktu yang cukup untuk belajar Alkitab. 3. Menggunakan metode belajar yang menarik. Menggunakan metode belajar yang menarik dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Metode belajar yang menarik dapat membuat kita merasa lebih nyaman dan lebih termotivasi untuk belajar Alkitab. 4. Membaca Alkitab dengan teratur. Membaca Alkitab dengan teratur dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Dengan membaca Alkitab dengan teratur, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan dan meningkatkan iman kita. 5. Mengikuti kajian Alkitab. Mengikuti kajian Alkitab dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Dengan mengikuti kajian Alkitab, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan dan meningkatkan iman kita. 6. Membuat catatan dan refleksi. Membuat catatan dan refleksi dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Dengan membuat catatan dan refleksi, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan dan meningkatkan iman kita. 7. Membaca buku-buku yang relevan. Membaca buku-buku yang relevan dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Dengan membaca buku-buku yang relevan, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan dan meningkatkan iman kita. 8. Mengikuti konferensi dan seminar. Mengikuti konferensi dan seminar dapat membantu meningkatkan semangat belajar Alkitab. Dengan mengikuti konferensi dan seminar, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan dan meningkatkan iman kita. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung. 1. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah dirimu sendiri untuk memperoleh pengakuan dari Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu, yang membacakan firman kebenaran dengan benar. 2. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 3. Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, karena kamu pikir bahwa di dalamnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dan itu juga yang memberi kesaksian tentang aku. Dengan demikian, meningkatkan semangat belajar Alkitab orang Kristen dapat dilakukan dengan membuat tujuan belajar yang jelas, membuat jadwal belajar yang teratur, menggunakan metode belajar yang menarik, membaca Alkitab dengan teratur, mengikuti kajian Alkitab, membuat catatan dan refleksi, membaca buku-buku yang relevan, dan mengikuti konferensi dan seminar. Membaca Alkitab memiliki banyak manfaat bagi orang Kristen yang sudah bertobat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. 1. Meningkatkan pemahaman tentang firman Tuhan. Membaca Alkitab membantu orang Kristen memahami lebih dalam tentang firman Tuhan, sehingga mereka dapat lebih memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup mereka. 2. Meningkatkan iman dan pengharapan. Membaca Alkitab dapat meningkatkan iman dan pengharapan orang Kristen, karena mereka dapat melihat janji-janji Tuhan yang telah digenapi dan merasakan kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan. 3.
Membantu mengembangkan karakter Kristen. Membaca Alkitab dapat membantu orang Kristen mengembangkan karakter Kristen yang lebih baik, seperti kasih, kesabaran, dan kebaikan, karena mereka dapat melihat contoh-contoh dari karakter Kristen yang baik dalam Alkitab. 4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap Tuhan. Membaca Alkitab dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan orang Kristen terhadap Tuhan, karena mereka dapat memahami lebih baik tentang kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup mereka. 5. Membantu mengatasi masalah dan tantangan. Membaca Alkitab dapat membantu orang Kristen mengatasi masalah dan tantangan dalam hidup mereka, karena mereka dapat menemukan penghiburan, kekuatan, dan bimbingan dari firman Tuhan. 6. Meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan. Membaca Alkitab dapat meningkatkan kualitas hubungan orang Kristen dengan Tuhan, karena mereka dapat memahami lebih baik tentang kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup mereka dan dapat lebih dekat dengan Tuhan. 7. Membantu mengembangkan kehidupan rohani yang lebih dalam. Membaca Alkitab dapat membantu orang Kristen mengembangkan kehidupan rohani yang lebih dalam, karena mereka dapat memahami lebih baik tentang kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup mereka dan dapat lebih dekat dengan Tuhan. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung. 1. 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian seorang manusia Allah dapat menjadi sempurna, mempunyai segala kelengkapan untuk melakukan pekerjaan yang baik. 2. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 3. Efesus 6 ayat 17, dan ambillah pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan demikian, membaca Alkitab memiliki banyak manfaat bagi orang Kristen yang sudah bertobat, seperti meningkatkan pemahaman tentang firman Tuhan, meningkatkan iman dan pengharapan, membantu mengembangkan karakter Kristen, dan lain-lain. Memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa dengan firman Tuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Membaca dan memahami firman Tuhan. Membaca dan memahami firman Tuhan adalah langkah pertama untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa. Dengan membaca dan memahami firman Tuhan, kita dapat memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup kita. 2. Menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan adalah langkah kedua untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa. Dengan menghidupi firman Tuhan, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang setia dan taat. 3. Berbagi firman Tuhan dengan orang lain. Berbagi firman Tuhan dengan orang lain adalah langkah ketiga untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa. Dengan berbagi firman Tuhan dengan orang lain, kita dapat membantu mereka memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup mereka. 4. Mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain adalah langkah keempat untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa. Dengan mendoakan orang lain, kita dapat membantu mereka memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup mereka. 5. Menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik adalah langkah kelima untuk memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa. Dengan menjadi contoh yang baik, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang setia dan taat. Ayat-ayat Alkitab yang mendukung. 1. Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 2. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan demikian, memuliakan Tuhan dan memenangkan jiwa dengan firman Tuhan dapat dilakukan dengan membaca dan memahami firman Tuhan,
menghidupi firman Tuhan, berbagi firman Tuhan dengan orang lain, mendoakan orang lain, dan menjadi contoh yang baik. Percayalah, apapun yang saudara perbuat untuk Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Allah damai sejahtera pasti akan menolong dan memberkatimu dalam segala hal. Oleh sebab itu muliakanlah Dia. Tuhan Yesus memberkati.